Wah, luar biasa. Hari ini saya menikmati kebaikan Tuhan. Sudahkah kita menikmati kebaikan Tuhan? Walaupun secangkir kopi, itu berarti kita sedang menikmati kebaikan Tuhan. Mari sahabat, mulai sekarang kita lihat bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kita sahabat. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pernah memandang dia orang kaya. Tuhan tidak pernah memandang dia orang miskin. Tuhan tidak pernah memandang dia orang pintar. Tuhan tidak memandang dia orang bodoh. Dan dia juga tidak pernah memandang dia punya duit berapa, uang berapa. Tetapi Tuhan selalu melihat berapa kita rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Sahabat, di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai selanjutnya dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Sahabat, firman Tuhan katakan bagaimana keadaanmu. Berarti pada waktu itu Tuhan memanggil kita, walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan memanggil kita pada saat posisi kita di bawah. Pada saat kita tidak mempunyai apa-apa. Tuhan lebih menghargai, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang sudah berada, orang-orang yang sudah kaya, tapi Tuhan ingin melihat dari hal-hal yang di bawah, hal-hal benar-benar yang apa adanya, yang tidak punya apa-apanya. Karena Tuhan melihat dari situlah kerinduan hati mereka, berapa rindu mereka mengasihi Tuhan, berapa rindu mereka mencari Tuhan. Di situ dikatakan, ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Kalau menurut ukuran manusia hanya melihat, karena dia memiliki materi banyak, maka mereka banyak berbondong-bondong mendekat kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan melihat dari yang tidak punya, seperti seorang janda. Tuhan melihat dari seorang janda ini, Tuhan melihat dari kerelaan hatinya, dari rasa rindunya kepada Tuhan. Berapa besar rasa rindu dia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat. Tidak banyak orang berpengaruh dan tidak banyak orang yang terpandang. Tuhan tidak melihat orang-orang yang dia orang kaya, dia berpandang dari dunia ini, dia punya kedudukan. Ingat, Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tetapi apa yang bodoh, apa yang tidak layak bagi dunia ini, apa yang tidak berguna bagi dunia ini, itulah yang dipilih Allah. Jadi berbahagialah kita, orang yang tidak dipandang oleh dunia, tapi dipandang oleh Tuhan kita, sehingga kita merasa kita masih bisa berharga. Ingat, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kita tidak dipandang dunia, kita ini layak dipandang oleh Tuhan. Tetapi apa yang orang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, itu dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi, kalaupun diri kita, hidup kita mengalami kekurangan, maaf kata, kita disable, ada kekurangan mental, cacat mental, maaf kata kalau kita memiliki cacat mental, jangan pernah berkecil hati. Justru Tuhan ingin mengangkat kita untuk bisa menjatuhkan orang-orang yang sudah tinggi hati, yang sudah sombong hati. Tuhan bisa memakai orang yang tidak layak bagi dunia, tapi Tuhan bisa memalukan mereka. Dan firman Tuhan katakan, apa yang tidak terpandang bagi dunia itu akan dipilih oleh Allah, dan apa yang tidak berarti bagi Allah itu juga dipilih Allah. Tetapi di ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia, karena keberadaan Tuhan Yesus dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi layak, menjadi sempurna. Di ayat 31 dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jangan pernah kita bermegah dalam hal-hal dunia, karena dunia itu hanya semu, bayangan saja. Tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Ingat, Paulus katakan bermegah itu bukan dalam hal-hal yang berkelimpahan harta, tapi bermegahlah dalam proses-proses yang sudah kita hadapi. Semakin banyak proses, kita akan semakin nyata, kita akan semakin hidup, bahwa kita akan nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling baik. Dia adalah juru selamat yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih. Demikian video yang saya buat. Kita akan saksikan video-video selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.